Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anissa Rahmayanti. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai gangguan keterampilan menyimak. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah psikolinguistik. Sebelum kita membahas secara rinci apa saja gangguan keterampilan menyimak, kita simpulkan dulu materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, materi yang akan kita bahas adalah gangguan keterampilan menyimak, yang kedua gangguan keterampilan berbicara, yang ketiga gangguan keterampilan menulis, dan yang keempat gangguan keterampilan membaca. Baiklah, langsung masuk saja kepada materi yang pertama, yaitu gangguan keterampilan menyimak. Kita sama-sama ketahui bahwa menyimak adalah awal dari suatu kegiatan berbahasa. Menyimak seringkali mengalami gangguan. Beberapa hal merupakan sebagai indikator penyebab kegagalan suatu kegiatan dalam menyimak. Yang pertama, ada penyimak dalam keadaan yang tergesa-gesa. Dua, penyimak dalam keadaan capek atau lelah. Dan yang ketiga, penyimak dalam keadaan bingung dengan materi yang ia simak, di mana di sini penyimak mengalami kegagalan dalam memahami materi yang disampaikan oleh pembicara. Yang keempat, ada pembicara kurang ramah dalam penyampaian materi, sehingga penyimak merasa bahwa pembicara kurang memberikan empati kepada penyimak, sehingga kegiatan menyimak menjadi gagal. Yang kelima, ada terlalu banyaknya pesan yang disampaikan kepada penyimak, sehingga menimbulkan kebingungan di dalam memproses atau menyimpulkan sesuatu yang disimak. Yang keenam, ada pembicara terlalu bersifat birokratis, di mana di sini menyampaikan sesuatu yang belum tentu atau belum dipahami dan tidak sesuai dengan pemahaman si penyimak. Yang ketujuh, ada penyimak belum memahami atau terlalu khawatir dalam menghadapi hal-hal baru yang ia simak. Selanjutnya, ada hambatan pada proses menyimak. Hambatan pada proses menyimak ini, yang pertama ada sikap menyimak. Sikap menyimak yang mengganggu dalam kegiatan menyimak, yang pertama adalah menyimak sambil membuat catatan. Seringkali kita ketahui dan temui kasus seperti ini di lapangan, baik itu di lingkungan forum, pelajar, atau lain-lainnya. Penyimak melakukan kegiatan menyimak sambil mencatat materi yang disimaknya. Hal ini seringkali menimbulkan adanya salah spekulasi atau pemahaman dari si penyimak terkait dengan materi yang disampaikan, sehingga tidak memahami dan tidak dapat menarik kesimpulan yang tepat terhadap materi yang ia simak. Yang kedua itu ada menyimak dengan mencoba mengingat-ingat sendiri mengenai kebenaran atau fakta-faktanya. Hal ini dilakukan penyimak sebagai suatu bentuk menerka-nerka kesimpulan dari materi yang disampaikan secara awal sebelum menyimak secara keseluruhan dari materi yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga itu ada menyimak selalu bersikap meremehkan materi yang disampaikan oleh pembicara. Seringkali orang-orang melakukan hal ini dalam kegiatan menyimak, sehingga kegiatan menyimak menjadi gagal. Yang kedua, ada perhatian menyimak. Perhatian menyimak seringkali tidak muncul karena penyebabnya. Yang pertama, penyimak tidak mau memperhatikan informasi yang sulit. Di sini penyimak tidak mau berkonsentrasi terhadap pembicaraan, sehingga hanya ingin mendengar apa yang ia ingin dengar saja, tidak mendengar informasi secara keseluruhan yang ia pikir atau dinilai sulit. Yang kedua, ada menyimak dengan memperhatikan yang mudah tergoda. Maksudnya di sini adalah penyimak sangat mudah teralihkan perhatiannya dari penyampaian materi oleh pembicara oleh suatu hal-hal yang sangat sepele, seperti misalnya penampilan si pembicara atau keadaan sekitar, atau juga mungkin sesuatu yang mencolok yang ia lihat pada saat kegiatan menyimak, sehingga dapat mengalihkan perhatiannya dari apa yang ia simak. Yang ketiga itu ada menyimak dengan motivasi berpura-pura. Seringkali kita lihat di sini contohnya adalah pada siswa. Ketika gurunya menerangkan, ia berpura-pura menyimak
dan memperhatikan, seolah-olah ia memperhatikan dengan seksama apa yang ia simak. Namun ketika gurunya menanyakan apa kesimpulan dari penyampaian yang ia sampaikan, maka si penyimak atau siswa tidak dapat menyimpulkan dengan benar. Hal ini dilakukan karena adanya rasa malas di dalam diri dalam kegiatan menyimak. Selanjutnya ada keadaan emosi penyimak. Emosi penyimak jika tidak dikendalikan akan dapat mengganggu dalam kegiatan menyimak. Jika emosi penyimak bersifat negatif, akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyimak dengan emosi yang suka mengancam pembicara dan materi. Maksudnya itu di sini penyimak seolah-olah menolak apa yang disampaikan oleh pembicara sehingga mengecam dan tidak menerima apa informasi yang diberikan oleh pembicara dalam materi yang ia sampaikan. Yang kedua itu ada menyimak dengan berprasangka buruk kepada pembicara. Yang ketiga ada menyimak dengan materi yang terputus-putus. Di sini seringkali dilihat juga adanya kegiatan menyimak dengan melompati materi-materi atau informasi yang diberikan oleh pembicara dan menyimak apa yang hanya ingin disimak saja, tidak menyimak secara keseluruhan dari materi yang disampaikan. Usaha-usaha dalam mengatasi hambatan gangguan keterampilan menyimak. Ada beberapa upaya dan usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam menyimak, antara lain yang pertama itu ada menyatukan pikiran dan perasaan terhadap permasalahan dan pembicaraan. Yang kedua ada pembuatan rangkuman berdasarkan ingatan sendiri. Ini akan membantu penyimak dalam mengingat-ingat materi yang telah disampaikan oleh pembicara sebelumnya sehingga dapat menarik kesimpulan dengan tepat. Yang ketiga itu ada pertimbangan fakta-fakta atau bukti-bukti yang telah diterima sebelumnya yang telah didengar sebelum melakukan kegiatan menyimak materi yang sudah didengar atau menerima informasi-informasi baru terkait dengan fakta yang ada. Yang keempat ada menyimak uraian berdasarkan kelompok gagasan atau bukan perkara saja. Jadi penyimak menyimak segala gagasan yang disampaikan oleh si pembicara. Yang kelima itu ada hal-hal penting tidak selalu pada kata atau akan tetapi bisa terjadi pada nada suara dari pembicara, cara penyampaian kalimat, volume suara, dan mimik serta gerakan yang disampaikan oleh pembicara sehingga penyimak dapat menarik kesimpulannya. Selanjutnya itu ada gangguan keterampilan berbicara. Problematika pengembangan keterampilan berbicara bagi pelajar bahasa terhadap beberapa kendala yang dihadapi oleh siswa dalam berbahasa dan dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Kendala tersebut meliputi yang pertama ada interferensi bahasa. Interferensi bahasa merupakan penyimpangan norma kebahasaan yang terjadi dalam ujaran multibahasa karena keakraban terhadap lebih dari satu bahasa. Artinya di sini keterampilan berbicara seseorang dipengaruhi oleh bahasa sebelumnya yang dikuasainya. Biasanya bahasa yang sulit untuk dirubah atau sudah melekat dalam diri seseorang adalah bahasa ibu. Yang di sini disebabkan karena adanya kontrak bahasa, interferensi terjadinya pada seluruh tingkatan berbahasa, yang baik itu fonetik, morfosintaktis, leksikal, semantik, yang dikemukakan oleh Lekova pada 2010. Ada beberapa contoh kesalahan inferensi pada setiap berbahasa yang dialami setiap kali melakukan tingkatan berbahasa. Pertama terjadi pada pergantian fonetik dan pertukaran fonem. Selanjutnya yaitu ada campur
kode dan alih kode. Pada campur kode dan alih kode, sebuah fenomena umum yang terjadi di antara pembicara multibahasa adalah alih kode, yang pada dasarnya mengacu pada penggunaan lebih dari satu bahasa dalam proses pencapaian atau percakapan. Menurut Wardahut pada 2006, penyebutan bahwa seseorang multibahasa biasanya punya kuasa untuk memultibahasanya dalam proses pembicaraan. Yang ketiga itu ada sikap dan motivasi belajar bahasa. Motivasi menjadi variabel efektif yang harus dipertimbangkan dalam mempelajari bahasa kedua setelah bahasa ibu. Motivasi seringkali dianggap sebagai sikap utama yang harus dimiliki seseorang dalam mencapai keberhasilan dalam pembelajaran bahasa kedua, seperti yang diungkapkan oleh Weiner DKK dalam Brown pada 2007, bahwa motivasi belajar adalah kunci dari bagaimana pembelajaran. Umumnya, motivasi ini menjadi istilah yang serbaguna yang paling sering dipakai dalam kegiatan mempelajari suatu bahasa. Selanjutnya ada usaha dalam mengatasi gangguan berbicara yang dibagi menjadi melatih komunikasi dua arah dengan seseorang atau anak, biasanya siswa. Yang kedua itu ada bermain permainan sederhana bersama siswa ataupun anak sebagai suatu modal usaha sejak dini dalam menanggulangi gangguan berbicara. Yang selanjutnya itu ada membaca buku cerita atau dongeng. Yang keempat ada mengajak anak untuk bernyanyi bersama lagu-lagu yang mereka sukai yang dapat melatih kosakata pada anak. Yang ketiga itu ada gangguan keterampilan membaca. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari gangguan keterampilan membaca. Yang pertama adalah kurang mengenali huruf. Ketidakmampuan seseorang dalam mengenali huruf-huruf atau alfabet seringkali dijumpai dalam keterampilan membaca ini, sehingga keterampilan membaca kurang dipahami atau kurang dimengerti. Yang kedua itu adalah membaca kata demi kata. Jenis kesulitan ini biasanya berhenti membaca setelah membaca sebuah kata, tidak segera diikuti atau dilanjutkan dengan membaca kata-kata berikutnya. Hal ini disebabkan oleh adanya gagal menguasai keterampilan memecahkan kode, gagal memahami makna dari kata, dan kurang lancar dalam membaca. Yang ketiga itu ada pemparafrasean yang salah. Dalam membaca, anak seringkali melakukan pemahaman berhenti membaca pada tempat yang tidak seharusnya mereka berhenti untuk membaca, sehingga ada kesalahan tanda baca yang dialami, dan ini akan mempengaruhi dari proses pengaplikasian atau pengertian dari bahasa atau kalimat yang dipelajari saat membaca tersebut. Yang keempat itu ada miskinnya pelafalan. Ketidaktepatan pelafalan kata disebabkan oleh anak tidak menguasai bunyi-bunyi bahasa atau fonem. Yang kelima itu ada penghilangan yang dimaksud di sini itu adalah penghilangan tidak membaca kata-kata secara keseluruhan. Misalnya dalam sebuah kata ada penghilangan baik berupa kata ataupun huruf, sehingga pembentukan kata tidak berlangsung secara sempurna. Selanjutnya yang keenam ada pengulangan. Kebiasaan anak dalam mengulangi kata atau frasa dalam membaca disebabkan oleh faktor tidak mengenali kata atau kurang menguasai huruf, bunyi, atau rendahnya keterampilan dalam membaca. Selanjutnya yang ketujuh itu ada pembalikan. Beberapa anak melakukan kegiatan membaca dengan menggunakan orientasi dari kanan ke kiri atas narasi dibaca lisan. Selain itu, pembalikan ini juga dapat terjadi dalam membunyikan huruf-huruf. Misalnya huruf B menjadi huruf D, huruf P menjadi dibaca dengan huruf G. Kesulitan ini biasanya dialami oleh anak-anak yang kidal atau yang memiliki kecenderungan menggunakan orientasi dari kanan ke kiri dalam membaca dan menulisnya. Yang kedelapan itu ada penyisipan.
Kebiasaan anak untuk menambahkan atau memfrasekan kalimat yang dibaca dipandang sebagai hambatan dalam membaca. Misalnya ada anak yang menambahkan kata seseorang dalam kalimat anak sedang bermain. Nah, hal ini seringkali dilakukan oleh anak-anak sehingga kata yang dibaca dengan apa yang tertulis itu tidak. Yang kesembilan ada kebiasaan penggantian. Kebiasaan mengganti suatu kata dengan kata lain yang disebabkan oleh ketidakmampuan anak dalam membaca suatu kata, tetapi dia tahu dari makna kata tersebut. Misalnya ada anak yang mengganti kata, karena anak tidak membaca akan mengganti katanya dengan kata yang makna yang ia mengerti dengan kata lain. Yang ke-10 itu ada penggunaan gerakan bibir, jari, telunjuk, dan gerakan kepala. Kebiasaan anak dalam menggerakkan bibir, menggunakan telunjuk, dan gerakan kepala seringkali menjadi suatu masalah dalam kegiatan membaca dan menjadi hambatan dalam perkembangan anak dalam kegiatan membaca mereka, sehingga seringkali hal ini menjadi suatu faktor yang perlu untuk ditanggulangi dan hilangkan pada kebiasaan membaca anak. Yang ke-11 itu ada kesulitan konsonan. Di sini itu ada kesulitan dalam mengucapkan bunyi konsonan tertentu dan huruf yang dilambangkan dari konsonan tersebut. Dan yang ke-12 itu ada kesulitan vokal. Dalam bahasa Indonesia, beberapa vokal dilambangkan dalam suatu huruf, misalnya ada E, selain melambangkan bunyi E juga melambangkan bunyi E dalam kata keras, kepala, kerang, telah, dan sebagainya. Huruf-huruf yang melambangkan beberapa bunyi seringkali menjadi sumber kesulitan dalam anak membaca. Ada huruf E yang dibaca lantang dan huruf E yang dibaca pelan dalam kalimat. Kemudian ada bimbingan atau penanggulangan yang dapat dilakukan dalam mengatasi kesulitan membaca. Yang pertama, huruf yang dijadikan bahan nyanyian sehingga anak-anak dapat mudah memahami perbedaan alfabet. Yang kedua itu ada menampilkan huruf dan distribusi pembentuknya atau karakteristik dari huruf-huruf tersebut secara khusus. Yang kedua itu gunakan bacaan yang tingkat kesulitannya rendah terlebih dahulu agar anak dapat mengalami atau memproses perkembangan dalam membacanya. Yang keempat itu ada anak disuruh menulis kalimat dan membacanya dengan keras. Hal ini akan membantu anak dalam memproses dan mengupgrade keterampilan membacanya menuju arah yang lebih baik lagi dan dibantu oleh pengingat yang dimiliki oleh otak anak yang sangat mudah sekali untuk mengingat hal-hal baru. Yang kelima itu ada jika kesulitan ini disebabkan oleh kurangnya penguasaan kosakata pada anak, maka perlunya adanya pengayaan kosakata yang dilakukan agar dapat memperlancar proses perkembangan membaca pada anak. Selanjutnya yang terakhir itu jika anak tidak menyadari bahwa ada gangguan membaca pada dirinya, maka kita harus menyiasatinya dan menemukan gangguan kata demi kata atau rekaan dalam kegiatan anak membaca untuk menentukan apa saja putaran aliran membaca yang mengalami masalah, sehingga hasil rekaan tersebut dapat membantu untuk memecahkan masalah keterampilan membaca pada anak. Yang keempat dan materi kita yang terakhir yaitu ada gangguan keterampilan menulis. Pada gangguan keterampilan menulis ini, kesulitan belajar menulis seringkali disebabkan juga oleh beberapa faktor dan istilahnya disebut dengan disgrafia atau disgrafia. Jordan dikutip dalam halaman DKK pada 1985 dalam Mulyono 2003 pada halaman 227. Kesulitan belajar menulis yang berat yang disebut juga dengan agrafia atau disgrafia menunjukkan pada adanya ketidakmampuan mengingat cara membuat huruf atau simbol-simbol dalam matematika,
Sedangkan disgrafia sering dikaitkan dengan kesulitan belajar membaca atau disleksia karena jenis kesulitan tersebut sesungguhnya sangatlah terkait. Kesulitan belajar menulis sering dikaitkan dengan cara anak memegang pensil yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa anak mengalami kesulitan dalam menulis. Kesulitan menulis dengan tangan tidak hanya menimbulkan masalah bagi anak, tetapi juga guru. Menurut Mulyono pada 1999 dalam halaman 227, tulisan yang tidak jelas misalnya, baik anak maupun guru tidak dapat memahami tulisan tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dan mengganggu keterampilan menulis, antara lain yang pertama yaitu ada motorik. Anak yang perkembangan motoriknya belum matang akan mengalami gangguan atau kesulitan dalam menulis. Tulisannya tidak jelas, terputar-putar, atau tidak mengikuti garis yang semestinya. Yang kedua itu ada perilaku. Anak yang hiperaktif atau perhatiannya mudah teralihkan akan dapat menyebabkan pekerjaannya lambat dalam menulis, termasuk itu dalam menulis matematika atau menulis dalam huruf alfabet. Yang ketiga itu ada persepsi. Anak yang terganggu persepsinya dapat menimbulkan kesulitan dalam menulis. Jika persepsi visual yang terganggu, anak mungkin akan kesulitan membedakan bentuk-bentuk huruf yang hampir mirip, seperti huruf B dan huruf D, huruf P dengan huruf Q, dan lain-lainnya. Yang keempat itu ada memori. Gangguan memori juga dapat menjadi penyebab terjadinya kesulitan belajar menulis karena anak tidak mampu mengingat atau akan apa yang ia tulis selanjutnya. Yang kelima ada kemampuan melaksanakan cross modal. Kemampuan melaksanakan cross modal menyangkut dari kemampuan mentransfer atau mengorganisasikan fungsi visual dengan motorik anak. Yang keenam itu ada penggunaan tangan yang dominan. Seringkali anak dalam menulis ada yang kidal, maka dari itu ketika dilakukan pengalihan maka akan mengalami kesulitan dalam menulis. Yang ketujuh itu ada kesalahan dalam pemahaman instruksi, di mana jika anak tidak memahami instruksi yang disampaikan oleh guru maka akan terjadi kesalahpahaman atau kegagalpahaman yang disampaikan oleh guru. Kita masuk pada materi selanjutnya yaitu mengenai cara mengatasi atau menanggulangi gangguan keterampilan menulis. Yang pertama itu ada cara memegang pensil. Banyak anak yang mengalami kesulitan dalam belajar menulis yang memegang pensil dengan cara yang tidak benar. Untuk memegang pensil dengan cara yang benar, ibu jari telunjuk harus berada di atas pensil, sedangkan jari tengah berada di bawah pensil, dan pensil yang dipegang agak sedikit ke atas bagian yang dirautnya. Nah, bagi anak-anak yang belum dapat memegang pensil dengan benar, maka akan sangat sulit sekali untuk menulis dan menghasilkan tulisan yang baik dan benar, sehingga seringkali dijumpai bahwa anak-anak yang masih pada tahap belajar menulis dengan cara yang tidak benar dimulai dapat dilihat dari cara memegang pensilnya. Nah, yang kedua itu ada titik-titik. Guru membuat dua jenis huruf yang utuh dan huruf yang ada titik-titiknya. Selanjutnya anak dilatih untuk dapat menghubungkan titik-titik tersebut agar dapat menuju pada tingkatan keterampilan menulis yang lebih baik pada tahap selanjutnya. Yang ketiga ada menjiplak. Dengan semakin dikurangi pada mulanya, guru menulis huruf-huruf yang akan kemudian dijiplak oleh anak muridnya. Yang keempat yaitu ada buku bergaris tiga. Buku bergaris tiga sering disebut juga dengan buku tebal tipis atau halus kasar. Dengan buku ini dapat melatih kemampuan membuat atau menulis huruf pada siswa. Selanjutnya yang kelima yaitu ada memperhatikan tingkat kesulitan penulisan huruf. Biasanya ada beberapa huruf yang dinilai sulit oleh siswa, maka diperlukan latihan khusus untuk dapat memperoleh penulisan yang benar. Yang keenam yaitu bantuan verbal. Pada saat-saat anak menulis, guru memberikan bantuan untuk mengucapkan petunjuk seperti naik, turun, belok, stop. Hal ini akan membuat anak
dapat menulis dengan cara yang benar. Dan yang terakhir ada kata dan kalimat. Setelah anak mampu menulis dengan huruf yang benar, maka guru melatih anak-anak dengan menulis kata-kata yang benar sebagai suatu bentuk tingkatan dalam keterampilan menulis. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang keterampilan berbahasa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.